Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky Lazuardi Santoso dengan NPM 20 14 15 10 15 akan menyampaikan sebuah presentasi dari jurnal yang berkaitan dengan topik hidrologi yang ada di Lampung. Jurnal yang akan saya bawakan berjudul Nilai Ekonomi Air Domestik dan Pertanian Sawah di sekitar Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman, yang ditulis oleh Sandri Arianto, Christine Wulandari Samsul Bakri, dan Slamet Budi Yuwono di jurnal Silva Lustari, volume 6, nomor 3, September 2018, halaman 46 sampai 55. Adapun dosen pengampu mata kuliah hidrologi yang pertama, Insinyur Slamet Budi Yuwono MSI, yang kedua Dr. Insinyur Gunardi Joko Winarno MSI, yang ketiga Dr. Hajah Bainah Sari Dewi S. Hud MP PhD, dan yang keempat Mahya Kartika Sani S. Hud MSc. Berikut adalah data saya sebagai reviewer. Masuk ke materi. Yang pertama adalah pendahuluan. Tahura Wan Abdurrahman adalah kawasan hulu yang berfungsi sebagai daerah resapan air yang dapat mengatur aliran sungai dan mata air di sekitar kawasan. Menurut Handoko dan Darmawan 2015, tutupan lahan hutan di Tahura Wan Abdurrahman mengalami perubahan menjadi tutupan agroforestry dan semak pada tahun 2000 sampai dengan 2014. Keberlanjutan kesediaan air perlu untuk dijaga dengan adanya upaya konservasi di daerah hulu atau daerah pengelolaan lahan. Hubungan antara penggunaan lahan dan aliran air ke daerah hilir memiliki arti yang sangat penting karena permintaan air bagi produksi pertanian, industri, dan kebutuhan domestik terus meningkat, sementara suplai tetap. Farida et al. 2005. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menaksir nilai ekonomi air dari Tahura Wan Abdurrahman yang merupakan sumber air bagi rumah tangga dan petani sawah di sekitarnya. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2017. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain laptop, panduan wawancara atau kuesioner, dan kamera. Objek penelitian yang dikaji adalah masyarakat Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Penelitian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan secara deskriptif. Sedangkan pengolahan dan analisis data kuantitatif dilakukan secara bertahap dimulai dengan pengelompokan data, perhitungan, dan tabulasi data. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada nilai ekonomi air dari pemanfaat air rumah tangga. Pemanfaat air rumah tangga yaitu masyarakat yang menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan minum. Berikut adalah tabel nilai ekonomi air pemanfaat rumah tangga. Jika dilihat, lingkungan 1, 2, dan 3 memiliki jumlah kakak yang berbeda, dan kakak terbanyak ada di lingkungan 3, sehingga NART yang ada pada lingkungan 3 pun lebih besar daripada NART di lingkungan 1 dan 2. Seperti penjelasan berikut.
Yang kedua, nilai ekonomi air dari pemanfaat pertanian sawah. Pemanfaat pertanian sawah yaitu petani yang menggunakan air untuk keperluan pengairan padi sawah. Pemanfaatan air untuk pertanian padi sawah hanya dilakukan di lingkungan 2, karena pada lingkungan 1 dan lingkungan 3 tidak terdapat lahan sawah. Adapun penjelasan yang dapat dilihat seperti di slide berikut. Petani hanya berjumlah 4 orang, kemudian pertanian sawah dialiri dengan cara menggunakan pipa besar. Kemudian dana pembangunan saluran irigasi sebesar Rp150.000 per petani. Nilai ekonomi pemanfaatan air untuk pertanian sawah di Kelurahan Batu Putu yaitu sebesar Rp1.050.000 per hektar per tahun. Luas lahan sawah akan berpengaruh terhadap nilai ekonomi air. Yang ketiga, ada kesediaan membayar air di Kelurahan Batu Putu. Yang pertama, ada kesediaan membayar dari pemanfaat rumah tangga. Seluruh masyarakat bersedia membayar untuk keberlanjutan produk jasa lingkungan air. Nilai WTP masyarakat terendah adalah 5.000 per bulan dengan frekuensi responden 1 orang, dan nilai WTP tertinggi adalah sebesar Rp80.000 per bulan dengan frekuensi responden sebanyak 1 orang. Perhitungan nilai rataan WTP dari masyarakat manfaat jasa lingkungan air di Kelurahan Batu Putu sebesar Rp22.790.000 per bulan per kakak dengan pendapatan rata-rata masyarakat sebesar Rp1.959.302 per bulan. Berdasarkan jumlah populasi Kelurahan Batu Putu sebanyak 1.504 kakak, maka nilai total WTP air masyarakat adalah sebesar Rp34.276.160 per bulan atau Rp411.313.920 per tahun. Yang kedua, ada kesediaan membayar dari pemanfaat pertanian sawah. Dari 4 petani sawah, hanya 3 yang bersedia membayar dan 1 tidak bersedia untuk membayar. Karena alasan orang tersebut tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya rehabilitasi hutan karena pendapatan yang rendah. Dan menurutnya, hutan merupakan tanggung jawab dari instansi pemerintah yang terkait. Kesediaan membayar rata-rata petani sawah adalah Rp66.667 per tahun, dengan kesediaan membayar biaya rehabilitasi sebesar Rp200.000 per tahun. Nilai ekonomi total pemanfaat air di Kelurahan Batu Putu. Nilai ekonomi total sumber daya air adalah penggabungan antara nilai total ekonomi air dari setiap pemanfaat air ditambah nilai total kesediaan membayar atau WTP, biaya rehabilitasi dari setiap pemanfaat air. Bisa dilihat seperti pada tabel 3. Nilai ekonomi total di Kelurahan Batu Putu sebesar Rp14.992.228 per tahun. Kemudian, adapun dana rehabilitasi tersebut dikumpulkan kepada lembaga perantara yang terbentuk secara independen
dari berbagai pihak, masyarakat, pemanfaat air, pemerintah, dan LSM. Lembaga inilah yang akan mengelola dana rehabilitasi hutan tersebut. Masuk ke kesimpulan. Yang pertama, nilai pemanfaatan air rumah tangga sebesar 9.902.428 dan Rp308.000 per tahun. Yang kedua, nilai pemanfaatan air pertanian sawah sebesar Rp1.050.000 per tahun. Yang ketiga, nilai kesediaan masyarakat dan petani sawah untuk membayar sebesar Rp411.513.920 per tahun. Nilai ini menunjukkan bahwa hutan dapat memberikan manfaat air dari fungsi hidrologinya untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di sekitarnya, sehingga menyebabkan ketergantungan masyarakat hulu terhadap Tahurawan Abdurrahman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.